semua depresi dan stres yang tidak perlu selalu dimulai dari suatu roh takut di dalam diri kita. Sebenarnya takut itu kuat. Makanya di Alkitab dikatakan itu roh takut. Kalau takut-takut yang biasa, yang normal-normal gak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi fobia, menjadi sebuah ketakutan yang gak bisa dijelaskan dan menjauhkan dari Tuhan. Nah di situ masuk spirit. Saya tunjukkan ya. Takut-takut itu pasti ada. Semua orang itu pasti ada kukuainya, pasti ada anehnya. Ada orang yang takut tikus, tapi gak takut cicak. Ada orang kelihatan cicak seperti kelihatan naga. Wah! Ya kan? Tapi kalau lihat tikus, oh so cute banget Mickey Mouse ini. Ada yang takut kecoa, ada yang takut lalat. Ada yang takut germ. Ada yang gak takut semuanya itu, cuman kalau barangnya miring dia tahu. Ya mungkin yang ketawa itu. Ada yang takut bangkrut, ada yang takut mati. Ya biasalah ya. Agak sedikit takut-takut gak apa-apa. Tapi kalau mau jadi fobia, takut itu kuat. Saya menangkap satu sinyal bahwa ada satu macam spirit, not necessarily spirit bunuh diri, tetapi bisa ke situ kalau dosisnya penuh. Tapi di Melbourne itu ada spirit ini. Tentunya ada di mana-mana, tetapi kita mengerti orang kuat setiap kota itu beda-beda. Tapi saya tahu ada gloomy spirit. Saya kan belum merasakan hawa cuaca, orang berkata there are 4 seasons in one day in Melbourne. And I somehow tasted it upon arriving. Baru nyampe itu ada terang. Baru jalan mobil keluar, hujan deras. Hujan selesai, summer has come. Unik. Bukan gak ada hubungan sama cuaca sih, gloomy. Tapi ada satu spirit yang kita harus pahami. Saya gak ngeroh ya, saya orangnya bertanggung jawab dengan apa yang saya ajarkan. Malah justru menurut saya kadang-kadang dalam pengajaran saya lebih banyak ke otak kiri yang main, logika. But I cannot deny it bahwa ada semacam satu spirit di sini yang membuat kalau kita salah jalan, bisa salah fatal. Therefore, it is very important for us untuk berada di gereja yang hidup, lively and vibrant. Karena ada satu spirit yang tidak bisa ditentang secara individu, makanya itu kalau ini salah akan menjadi gaya hidup yang salah pula. Jadi saya gak mau mendahului, langsung ke firman. Nanti ada 18 ayat yang saya mau bacakan. Semoga saya cover sebanyak mungkin. Kadang-kadang kalau gak selesai ya sudah. Tapi 1 Raja-Raja 19 kita buka dulu. Cerita tentang Elia ke Gunung Horeb waktu Elia depresi. Mari kita baca ya. Coba ya, lihat saya ya. Sambil kita buka 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Gloomy spirit itu begini, manifestasinya. Namanya sih gak ada, ini saya namain. Tapi sebenarnya it's a kind of spirit kalau di ujung sana itu suicidal. Di ujung sini itu bunuh diri. Ujung spektrum yang paling dosisnya rendah generik. Itu unexplainable feeling of loneliness. Spektrum sebelah sini ekstrimnya bunuh diri, sebelah sini lonely. Itu namanya gloomy. Dan Elia ngalami itu. Kita harus hati-hati, karena anak muda bisa dihinggapi ini, orang tua juga bisa. Depresi is a real thing. Saya tidak berkata bahwa depresi itu selalu spirit. Itu juga bisa ada penjelasan ilmiahnya, tetapi saya percaya roh jahat itu di balik setiap darkness di dalam kehidupan, kita bisa menjelaskan bahwa Tuhan selalu punya obatnya bagi setiap hati yang lonely. Buka bersama dengan saya 1 Raja-Raja pasal 19, Elia ke Gunung Horeb, ayat 1 dulu. Ayat 1, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok, kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, maksudnya Elia. Yes, you heard right, it was Elijah who feared, who was afraid. Maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya.
Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Oke, berhenti sampai sana, ayat 3. Saya kasih background story. Baru satu pasal sebelumnya, di pasal 18, gak usah dibuka, Elia menang perang. Gak tanggung-tanggung, sebenarnya lawan 850 nabi palsu, 450 nabi Baal, 400 lainnya adalah saya lupa, satunya kalau Baal, satunya lagi sesuatu, 400 nabi Asyera, satunya 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera, 850, itu disembelih semua. Barusan saja dia meyakinkan orang Israel bahwa Yahweh adalah Allah. Mereka itu sudah meninggalkan Tuhan dalam kerajaan Ahab, udah berabad-abad. Dan mereka sudah lupa, jangankan lupa ke gereja, lupa berdoa, baca Alkitab. Bahkan mereka sudah gak ngaku Kristen. Sudah terbawa arus jauh dari Yesus di perjanjian lama itu. Gampang loh, orang itu sangat-sangat terpengaruh sikon. Sadar gak, kita semua itu manusia panca indera. Berarti apa yang kita rasa, kita cicip, kita raba, kita lihat, dan kita dengar, itu langsung pengaruhi kita directly. Semua itu direct flight ke hati. Makanya itu orang Israel lengah. Di zaman kapan kadang-kadang juga masuknya celah bisa lewat kegagalan seorang pemimpin membuat yang lain trauma. Kadang-kadang juga pilihan hidup mereka. Padahal Tuhan itu mudah untuk dicari, mereka sendiri buat susah. Ada orang itu yang susah gitu loh, kalau harus didorong-dorong, ditarik-tarik, seolah-olah Yesus harus mati lagi untuk mereka, baru mereka mau menyembahnya. Ada orang-orang Kristen itu yang padahal sudah Kristen. Gak susah loh untuk cari Tuhan. Tapi dia buat dirinya susah, lebih susah daripada ateis untuk dimenangkan. Dan dia mengambil banyak soil atau banyak tanah. Dia menyia-nyiakan usaha umat Allah. Kalau hari ini Anda sudah jadi anak Tuhan, ngaku Kristen sudah 10 tahun. Tapi sampai hari ini orang Kristen lainnya harus mendoakan Anda untuk ke gereja. You're wasting God's time. You're supposed to be the ones praying for the non-Christians to come to Christ. Why the Christians should keep on praying for you as their prime target of mission? Mengapa? Don't be a burden. Be part of the solution, not part of the problem. Nggak usah diterjemahkan ya, kalian semua kan di Australia. Saya membuat satu goal since day one I was born again. Untuk mengatakan saya nggak perlu didoakan, siapa sih yang bisa sendirian? All of us, we all need to pray for each other. Tapi kalau kita perlu didoain melulu, berarti kita buang-buang waktu. Waktu Tuhan kita buang, waktu orang kita buang. Harusnya dengan pupuk yang sama untuk kita, air mata, itu bisa memenangkan satu negara. Satu negara, satu kota, satu gereja doain kita doang. Mesti bertobat ya. Yang Kristen gituan itu KTP-an. Your ultimate sin is not pornography. Even though that's the manifestation, one of the manifestation of sins. The ultimate sin adalah ignorance. Menganggap enteng kemurahan Allah. Kembali ke ini ya cerita ya, dia baru menang tuh. Bawa bangsa Israel yang sudah berabad-abad buyut-buyutan itu meninggalkan Tuhan. Elia menang, menangnya itu gak tanggung-tanggung, skornya itu bukan impas, bukan 11-12. Yang lainnya itu tusuk-tusuk, semuanya itu dikasih waktu seharian tuh, AM, PM itu dipakai sama Nabi Baal. Elia itu cuma terakhir, sudah kalian puas, sudah berdarah-darah semuanya itu. Ngeri okultismenya, Elia cuma satu doa, just one prayer. God, show yourself strong that you are the God of Israel. Bush, api menjalar. Dan mati semua Nabi Baal. Oke? Itu petang harinya, malam tuh sudah. Lalu setelah kejadian itu, kejadian ini ayat 1. Si Isabel mendengarkan Ahab cerita apa yang terjadi oleh mereka. Apa yang lebih tepatnya, saya baca sekali lagi ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan pada Isabel segala yang dilakukan Elia.
Dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, ada 2 kabar berita yang diberitakan sama Isabel. Diberitakan oleh Ahab suaminya kepada istrinya Isabel. Ahab cerita 2 hal. 1, apa yang dilakukan Elia. 2, perihal Elia membunuh nabi-nabi Baal. Jadi gak cuma cerita tentang pembunuhan Nabi Baal. Si Ahab itu juga cerita dahsyatnya Allah Elia. Bagaimana parit-parit itu airnya pun dimakan, itu luar biasa loh. Dia itu pakai buyung-buyungan air itu total 12 gentong besar untuk basahin itu lembu wagyu. Dan juga basahin semua parit kayunya pun supaya gak ada yang namanya api kebetulan. Jadi itu diceritakan. Ternyata ada orang tertentu yang memang harus binasa, meskipun Tuhan tidak mengendakinya. Kasih cerita apapun, lihat mujizat tetap gak mempan. Itu si Isabel. Gak mempan tuh. Jadi perihal pembunuhan nabi-nabi Baal, belum sampai sana. Kalau saya jadi Isabel dengar cerita begitu, saya bertobat lah. Saya berkata, wow, Allah itu dahsyat. Ternyata aku selama ini menyembah berhala. Ampuni aku supaya aku jangan masuk neraka. Ternyata gak mempan tuh Isabel. Saya kasih bocoran Isabel matinya gimana. Isabel matinya didorong, dijorokkan dari atas loteng. Mati, dijilat anjing. Matinya dalam sejarah. Ini Isabel. Meocio lah. Gak ada obatnya lah orang ini. Nah, sekarang udah ngerti ya. Apa yang terjadi ya? Ayat 2 sekarang. Nah, tak tunjukin ya. Tak tunjukin sekarang Elia salah menaruh hati. Nah, disitulah masuk gloomy. Kita lihat ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia. Dia sendiri gak berani datang kok. Dia suruh-suruhan. Kalau suruh-suruhan kan berarti tahu Elia ada di mana. Kan Elia baru menampakkan diri. Elia baru menang perang. Elia ada di tempat itu. Mungkin masih ada di dekat-dekat Mount Carmel atau Gunung Karmel yang masih ada di Israel. Isabel suruh seorang suruhan. Karena Isabel itu seorang perempuan. Mungkin pergi malam hari, ratu itu takut sendiri. Dia suruh orang lain. Gitu kenapa Elia takut? Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Dengan kata lain, Isabel mengancam untuk membunuh Elia. Kan lucu, dia ngancamnya pakai sumpah demi Allahnya. Allah yang sudah dikalahkan kemarin petang. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Kan sudah kalah kemarin sama Elia. Bahkan lebih daripada itu, kalau kamu besok kira-kira waktu ini kamu gak mati. Elia takut. Maka takutlah ia, ayat 3, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, itu Elia ya dari atas sana di Samaria. Itu turun ke Yehuda itu cukup panjang. Kita kalau naik pakai di Israel ya, dari atas itu Danau Galilea turun ke Yerusalem itu butuh kalau nggak salah ya sekitar 2 jaman naik bus, naik mobil. Ini dia jalan ke Beersheba termasuk wilayah Yehuda di sebelah selatan. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Ternyata Elia ketakutan. Look guys, semua depresi dan stres yang nggak perlu selalu dimulai dari suatu roh takut di dalam diri kita. Sebenarnya takut itu kuat. Makanya di Alkitab dikatakan itu roh takut. Kalau takut-takut yang biasa, yang normal-normal gak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi fobia, menjadi sebuah ketakutan yang gak bisa dijelaskan dan menjauhkan dari Tuhan. Nah di situ masuk spirit. Saya tunjukkan ya. Takut-takut itu pasti ada. Semua orang itu pasti ada kukuainya, pasti ada anehnya. Ada orang yang takut tikus, tapi gak takut cicak. Ada orang kelihatan cicak seperti kelihatan naga. Wah! Ya kan? Tapi kalau lihat tikus, oh so cute banget Mickey Mouse ini. Ada yang takut kecoa, ada yang takut lalat. Ada yang takut germ. Ada yang gak takut semuanya itu, cuman kalau barangnya miring dia tahu. Nah, yang mungkin yang ketawa itu. Ada yang takut bangkrut, ada yang takut mati. Ya biasalah ya. Agak sedikit takut-takut enggak apa-apa. Tapi kalau mau jadi fobia, takut itu kuat. Kalau takut-takut itu biarkanlah. Namanya enggak ada orang hidup, enggak ada manusia yang tidak punya takut di dunia ini, enggak ada.
Paling tidak takut ketinggian. Nggak semua kita tuh berani bungee jumping kan. Padahal sudah bayar. Sampai kita butuh seorang teman yang begitu setia sama kita untuk teman seperti itu kita nggak perlu musuh. Naik ke atas, buyar sudah pertemanan kita. It's okay, itu bukan spirit takut gitu. Tapi ada takut-takut tertentu yang melumpuhkan hidupmu. Takut yang melumpuhkan hidup Anda. Dan itu takut ya, lama-lama spirit mengambil suatu roh mengambil keuntungan di dalamnya. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa takut itu kuat karena takut itu iman. Iman kepada apa yang setan sanggup lakukan terhadapmu. Ada orang itu begitu takutnya. Takut sakit tertentu, takut ini. Paranoid lah. Kalau kita punya takut itu membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita tidak produktif, dan membuat kita jadi tidak punya harapan. Mulai waspada, itu bukan sekedar rasa takut biasa. Itu sesuatu yang setan kirimkan, itu suatu utusan. Untuk menggocohmu. Sometimes your fear has a name. Sometimes it's simply unknown. Tapi kalau itu menjauhkanmu dari Tuhan dan dari umat Allah, that's where things go wrong in your life. Aku takut perubahan, sampai-sampai ada perubahan, kita menjadi orang pertama yang paling protes, padahal gak tentu perubahan itu gak bagus. Ada orang tertentu, Tuhan itu mau bekerja lebih dalam dirinya. Tuhan itu mau membawa dia, saya gak ngomong ini demi ROSI, karena ini prinsip yang universal atau prinsip yang umum. Misalnya mungkin dia dulu pernah trauma di gereja tertentu waktu back in Indonesia. Sekarang itu bisa membuat dia lumpuh sekalipun dia bergereja. Dia sudah punya konsepnya yang menghalangi pertumbuhan. Ada orang juga yang takut misalnya join cell group. Takut apa? Nanti takut gosip atau takut gak cocok atau takut nanti itu bergesekan dengan orang. If you fear something, meskipun gak melumpuhkanmu, tapi itu merampas potensi ilahimu, membuatmu tidak berani melangkah kemana Tuhan tuntun dirimu, then that fear is not spiritually healthy. Because God is about to do something new. Yet you are afraid to step out of the boat, out of your comfort zone, to step forward. Because even though you're living in the present now, your body, but mentally and emotionally, you're still living in the past. Takut itu kuat. Because fear is actually a kind of faith. Fear is actually a kind of faith. Fear is having faith in what the devil can do. But faith, biblical faith, Bible-rooted faith, Bible-based faith is believing totally in what God can do against all odds. Against what you deem possible. Itu perbedaannya. So fear is not something you undermine. It is a form of faith. Ya kan? Misalnya, tidur sendirian nih. Tiba-tiba. Soalnya lihatnya terus ke Instagram yang haunted. Tiba-tiba film gitu, tiba-tiba ada satu yang ada mata, sepasang mata lalu hilang. Lalu ada anak kecil yang mainan-mainan sama nggak tahu siapa. Lalu malam-malam tidur tiba-tiba. Padahal kucing. Atau padahal pintu lagi menguap. Mengembang maksudnya. You see, you feed your mind not with the word of God, but with things that are contrary to the word of God, then you don't get faith. Because faith comes from hearing the word. Faith does not come from anything else. Makanya itu kalau kita lagi doa makan juga boleh lah. Itu ada doa-doa yang naif, itu oke-oke aja. Tapi lucu, lebih baik kita juga secara pengetahuan firman bertambah. Jadi ada orang yang berdoa makan begini, Tuhan Yesus terima kasih. Berkati makanan minuman kami menjadi kesehatan bagi tubuh kami dan menjadi kekuatan bagi iman kami. Kesehatan tubuh itu betul.
Tapi ini makanan gak akan menjadi kekuatan iman. Tapi dia nanti akan keluar ke jamban. Sorry ya. Kalau kita doa itu meskipun gak salah. Saya gak akan pernah berhenti di tengah-tengah doa. Saya berhenti. Biblically wrong. Emangnya gua Farisi? Kadang-kadang cuma lucu-lucu aja. Karena orang Kristen yang lugu. Tuhan terima kasih, berkati makan minum. Biarkan makanan minuman ini menjadi berkat bagi kami secara jasmani dan rohani. Gak bisa bro. Makan itu gak bisa jadi berkat rohani. Faith comes only from hearing the word, not eating some steak. Only through the word. Makanya itu kalau kita mengisi diri kita bukan dengan firman Tuhan, yang dibangun itu bukan iman. Tapi iman yang berlawanan. So pasti itu. Kita bisa merasa aku bukan orang yang religius, gak apa-apa. Aku apapun juga, mau yang logis, mau yang ateis. You will build your faith upon something else. Kalau Tuhan tidak keeps feeding you, makanya saya gak berani tidak ke gereja. Saya ngomong gini bukan karena kita ada gereja, bukan. Sebaliknya saya percaya dulu, makanya saya jadi hamba Tuhan. Gak semua jadi pendeta, tapi karena saya percaya, saya jadi hamba Tuhan bukan demi cari makan. Tapi we have no time to tell about my story. Tonight is not about me. Tapi karena kita percaya, I don't dare. Karena bagi kita orang-orang Kristen, hari Minggu waktu kita ibadah, Sabtu itu extensionnya, termasuklah Sabtu Minggu itu hari ke-1 minggu itu. We want the kick off the week by being fed with the word, with the presence. The bread of life doesn't only speak about the word preached, but also the presence unpreached. I don't dare kicking off my week without God. First of all. Dan juga kicking off my day without praying and seeking His face. Karena kita harus memilih gitu loh. Minggu itu kita membangun hidup kita ke arah mana. Ateis pun punya iman. Iman pada dirinya. If it doesn't make sense here in my head, it doesn't go through it here and gets approval in my head, then it's not the truth. It's not true and it doesn't exist. You will have faith in something or someone depending on who's feeding you or what's feeding you. My faith is fed by the word of Christ. How about yours? And there's only one faith. Ada satu iman yang akan membawa kita pada keselamatan. The saving faith is the saving grace. It's only found in Jesus Christ. And the workings of His Spirit in our hearts through the words preached and taught to us. Amin. Elijah pun lengah Elia. Saya gak berani. Usia rohani saya itu terukur. Saya kalau ikut Yesus, gak berani ikut long term. Saya ikut sama Yesus itu harus setia sampai mati. Tapi cara ngikutnya itu harus short term. Short range. Ikut Yesus itu saya itu step by step, heart to heart, itu day by day. Day by day. And with each passing moment. I'm sure you don't know this song. Strength I find to meet my trials here. Kau tahu, hebat. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry nor for fear. He whose heart is kind beyond all measure, gives unto each day what He deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toils with peace and rest. Belum lagi sekarang itu iman itu banyak counterfeitnya. Iman ke Yesus itu banyak counterfeitnya. Orang ngomong bla bla bla. If I'm not strongly rooted daily with Christ, bearing my cross each day, denying myself, my goodness, it doesn't take 2 days for me to sin against God and leave Him behind. Trust me, I am so talented with sin. So are you, by the way. I don't need 1 week to turn into the old me. I need only hours, if not minutes, to turn away from Christ and leave Him behind me. I cannot walk another day without Him. And I cannot start my life another week, my career and anything, my marriage and my family, without Him. The church don't need me. Trust me, the moment you leave that seat, someone else will sit
in it. Church is never about membership. It's covenant with God, not membership. Not membership that could expire. The church don't need us. We need the church. If we don't feel like we need the church, our children will need the church. Thankfully, your parents are serving God with me, beside me, in Indonesia and now here. I see some of their children here serving God. Thank God for church. I believe they are thanking God for church also. Because of the existence and the presence of the church, they could serve God back there in Indonesia and you're serving God here in Australia. Jesus could be anywhere. But serving God with God's people must start somewhere. And that's the presence of the church. The difference between the presence of Jesus and the presence of the church, the presence of Jesus is omnipresent anywhere. But the presence of the church, it's due to the planting efforts of the apostles. Planting those churches all around. So that the presence, the omnipresence of Jesus could be found in some presence, in the presence of the church, in their cities, in their countries. Semoga ini bisa membuat kalian mikir sedikit, semoga ini make sense. Hari itu saya tunjukkan apa yang terjadi dengan Elia. Dia taruh imannya kepada Isabel. Hari itu kita tahu pada akhirnya Isabel never laid her finger nor her hand on Elijah. Never could, gak bisa. Tapi the moment Elijah taruh imannya ke Isabel, what you could potentially do to me, that's it. Elijah was a goner. A mighty man of God. Tiba-tiba gitu aja. Hati-hati. Saya tunjukkan ya, ini juga sebenarnya ada sesuatu yang sangat-sangat unik. Elia itu a lone ranger. He's a lone wolf. You see, as a wolf you could be alone, but not as a sheep. Sheep are not meant to be on their own. By themselves, by himself or herself. Kita lihat ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Elia mau mati. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Elia gak berani bunuh diri. Karena sudah terlalu kuat urapan dan firman di dalam dirinya. Jadi cara yang lebih rohani selain bunuh diri adalah bunuhlah aku ya Tuhan. Ngawur ini permintaannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. How the mighty had fallen that day. From a mighty warrior, tiba-tiba bermental korban hanya dalam waktu detik sehari itu. Dia berkata, aku ingin mati. Cukuplah itu. Enough is enough. What's enough? Kadang-kadang kita merasa kalau kita dihinggapi spirit tertentu ya. Karena kita buka hati, karena kita salah arah. Kiblatnya bukan ke Tuhan. Kita kiblatnya ke orang. Yang kita renungkan adalah what might the devil potentially do to me. Bukan God's promises. Detik di mana kita nggak mengarah ke situ, mengarah ke Tuhan, mengarah ke sana, langsung kita kena dengan yang namanya panah api si jahat. Dan sekali panah api si jahat kena ke dada Elia, langsung lemas dan lemas lunglai dia. Dia berkata, cukuplah itu. Cukuplah apa? Apakah problemmu banyak Elia? Baru kemarin mengalami kemenangan. Sekarang Tuhan ambillah nyawaku. Bunuh diri versi rohani. Kill me. Ini doa yang sama Tuhan bahkan tidak didengar. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Langsung Tuhan itu baik sekali. Tuhan gak responi dia. Tahukah Allahmu tidak reaktif? Bayangkan kalau semua, kadang-kadang saya itu mau ketawa kalau saya renungkan doa apa aja yang saya pernah panjatkan. Untung gak semua didengar Tuhan. Sometimes we wish that everything that we ask of Him, He would answer yes to it. Luckily, He doesn't. Because if He did, we'd be dead and many people would be dead around us. Hukum dia Tuhan, semua orang dihukum lagi. Matikan dia Tuhan, semua orang mati.
Untungnya Tuhan tidak pernah menjawab semua doa. Tapi Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu kembali lagi. Lihat ya, Tuhan di ayat 5, sesudah ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Get up and eat." I love it. Bangun dan makanlah. You've been eating rubbish, my servant. Bangun dan makanlah. This time God is bringing him real bread. A physical one, by the way. But with a supernatural effect. Out of eating this bread, he could walk 40 days and nights to the top of a mountain without having to stop to drink even once or to eat anything. Luar biasa. Tuhan kasih dia makanan. Tuhan beritahu sama dia, kamu you've been eating rubbish. Atau lebih tepatnya, Elijah, maybe you're not. Ya, mungkin bukan makanannya yang salah. Mungkin Elijah bukan makan sampah. Tapi mungkin dia gak makan. Mungkin dia pelayanan dia gak makan. Kehidupan doanya mulai amburadul, bisa aja. Sekalipun dia barusan ngalami mujizat, itu pakai kuasa afterglow-nya saat teduh yang lalu. Penting sekali kita itu untuk diisi. Penting sekali. Ya, gereja juga tempat melayani, tapi yang utama adalah tempat kita itu diberi makan, penggembalaan. Tuhan bilang sama Petrus, kalau kamu mengasihi aku, berilah makan domba-dombaku. Mungkin Elia ini bukan makan rubbish, dia bukan makan trash, bukan makan sampah, tapi mungkin dia nggak makan. Jadi Tuhan bilang sama dia, bangun dan makanlah. Waktu dia koar-koar, bunuhlah aku, Tuhan tidak tanggapi, tapi Tuhan juga tidak tertawakan. Allah kita itu sangat respectful sama kita. Tahukah? Setan kan gak respectful ya. Pernah lihat gak kalau orang itu kesurupan? Jadi jelek kan? Wah, gitu-gitu semuanya gak respectful. Dia gak memperhatikan penampilan orang itu. Gak peduli kalau lagi di video. Tapi kalau orang kepenuhan Roh Kudus, hidupnya jadi bagus. Buah-buah rohnya jadi bagus. Setan tuh gak respectful. Tapi Tuhan kita tuh respectful. Tuhan gak reaksi. Bunuh aku, Tuhan diam aja. Biarin dia bobok dulu, setelah bobok, Tuhan banguni dia. Malaikat di sini tuh mungkin adalah penampakan Yesus Kristus dengan M huruf besar nih. Bisa jadi. Tuhan berkata, bangunlah dan makanlah, get up and eat now. Due to spiritual hunger, makanya kamu tuh jadi begini. Ayo, bangun. Kamu gak boleh bergantung urapan-urapan doang. Pelayanan tuh performa. Bukan, kamu harus punya spiritual life yang dijaga. Ayo makan. Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Wah, enak sekali nih. Kalau di Malang atau Kota Batu, di Surabaya ini roti bakarnya sama jagung bakar sekalian. Ini pakai selai, aduh kayaknya saya lapar. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Simple food ya. Roti bakar gak ada proteinnya. Jadi ini sebenarnya adalah makanan jasmani, tapi juga bisa ditranslate, diterjemahkan seperti makanan firman. Makanannya itu biasa, roti bakar itu karbo. Lalu dikasih cuman kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Setelah tidur, ayat 7, tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. 2 kali datang dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah dan makanlah, suruh bangun lagi. Tapi kali ini ada tambahan instruksi, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. I love this about Jesus. Bolak-balik atau kita di gereja kan kita diajari saat teduh. Makan yuk, makan. Saat teduh, doa secara pribadi. Jangan bolong-bolong, ada pembacaan Alkitab setahun di GMS maupun ROSI. Kita juga ada apps-nya kita untuk Bible for a year. Ayo makan. Kita gak diberitahu untuk apa. The first time Tuhan suruh kita makan, itu seperti seorang ibu kasih makan bayinya. Gak perlu setiap kali bayi itu kalau nangis itu mau kasih susu, dia diceritain ini susu penting untuk apa, lalu diceritain gizinya semua, gak usah. Masa dulu mama waktu kasih feeding itu herber atau apa itu, lalu diberitahu ini sayur, brokoli itu penting untuk ini dan itu. Gak akan kan, makan ya makan. But when you grow up the second time God will speak to you again, makan, tapi Tuhan akan beritahu purpose-nya. Bangunlah makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Remamu hari ini, nanti mungkin akan berguna hari ke-38.
Kamu jangan remehkan khotbah di gereja hari itu. Itu nanti akan menyelamatkan pernikahanmu. Kamu jangan pernah remehkan khotbah itu, tapi kan gak live hari itu. Seasons of life bisa keep changing. Bisa berubah-ubah. Tapi makanan yang pernah kau terima, dan kalau itu berubah, proses food secara jasmani itu jelek buat kesehatan. Lebih baik yang alami, tapi proses food secara rohani itu bagus buat kerohanianmu. Kalau itu sudah diproses dan menjadi rema di dalam dirimu, itu mungkin hari tertentu nanti itu akan menyelamatkan seseorang di hidupmu. Itu nanti akan menjadi your next clue. Baik itu dalam bisnismu, baik itu di dalam keputusan-keputusan yang kau ambil. Kamu harus makan, sebab kalau enggak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Kalau kamu enggak makan ini, kamu akan nanti susceptible atau kamu akan vulnerable. Kamu akan dihinggapi dengan virus yang gloomy itu membuat kamu jadi blur, enggak bisa melihat lagi rencanaku yang indah. Kamu akan terbawa arus dan terpengaruh keadaan. Kamu enggak bisa jadi pengaruh, you cannot influence, tapi you will be influence. Kamu nanti akan dijajah dengan keadaan dan tidak bisa mengubah keadaan itu. Pertama kali Tuhan hanya bilang sama dia, bangunlah dan makanlah. Percaya saja, hai baby, hai bayi. Tapi waktu kita dewasa, kita jadi mengerti. Kalau aku gak makan sekarang, perjalananku nanti terlalu berat buat aku, terlalu jauh. Jangan pernah remehkan, saat teduh pagi hari kita baca sesuatu, kita gak ngerti. Saya dulu juga pernah begitu. Hari saya itu selalu mau dibuat setan gloomy. Tapi sama Tuhan selalu mau dijadikan hari victory. Suatu hari saya itu pernah baca Alkitab. Waktu awal-awal saya bertobat, sekalipun setelah bertobat SMA 3, grade 12, saya masuk langsung ke seminari karena saya terpanggil menjadi hamba Tuhan. Tapi belum sampai pembahasan saya itu sampai kepada penafsiran Alkitab, masih basic-basic doang. Tahun pertama itu tiba-tiba itu saya itu dapat 2 ayat. Waktu saya baca itu di kitab Injil. Yesus berkata gini, jangan memberikan mutiara ke mulut babi. Ngapain Tuhan lagi singgung Jasyu? Jangan taruh mutiara ke mulut babi. Sebab dia nanti akan menginjak-injak mutiara itu dan menyerang kamu. Lalu habis itu saya kan selalu dulu baca perjanjian lama, perjanjian baru. Cara saya menyelesaikan Alkitab itu gak sampai setahun. Karena perjanjian lama saya baca pagi hari, saya baca perjanjian lama, perjanjian baru dulu lebih enteng, lebih straightforward. Malamnya saya baca perjanjian lama berapa pasal. Nah perjanjian lama saya hari-hari itu, kemarinnya sampai ke hasta-hasta. Sampai ini berapa hasta, ini berapa hasta, ini berapa hasta, berapa hasta. Waduh, saya gak ngerti. Dan hari itu very simple thing ya. Tidak harus peperangan itu peperangan besar. Tuhan itu mau simple. Tuhan itu punya rencana gede dalam hidupmu. Katakan rencana besar. Tapi Tuhan juga punya rencana kecil. Katakan rencana kecil. Rencana kecil itu simple as this. Dia mau membuat harimu itu hari yang berarti. Udahlah, gak usah ngomong tentang kebangunan rohani lah, memenangkan dunia lah, scoring big lah, gak usah lah. Simply that day is redeemed by the blood of Christ. Hari itu telah ditebus oleh Kristus. Dia mau hari itu menjadi hari yang penuh dengan love, joy and peace, kasih, sukacita dan damai sejahtera. Tapi setan tuh setiap hari kan selalu mau colong selalu mau curi sukacita kita dan damai sejahtera kita. Dan setan bisa memakai berbagai macam cara, kejadian, orang, kebetulan, kesengajaan. Dan hari itu saya masuk ke sekolah, setelah belajar hasta-hasta malamnya pagi hari saya dapat di kitab Injil itu. Saya gak ngerti ini mau ngapain, ini uliau gitu. Kalau orang Chinese bilang itu nganggur banget baca hasta-hasta, ini berapa hasta-hasta. Lain cerita mungkin kalau Pak Hadi yang bangun rooftop itu ya mungkin berapa senti itu berlaku. Saya ini mau jadi pendeta kok senti-sentian gak perlu gitu loh. Kecuali kalau Taylor ya berapa senti berapa mili itu pengaruh. Saya ini pendeta, belajar hasta-hasta itu ngapain sih? Paku ini berapa hasta semuanya. Aduh tapi saya berkata sama dalam hati saya, boleh saya skip gak? Seperti dialog sama Roh Kudus. Tapi seperti di hati itu tahu sendiri gak dengar suara Tuhan. Gak boleh lah ya tebang pilih. Kalau baca firman itu jangan pilih-pilih. Nanti kalau kita pilih-pilih makan, yang kita makan terus yang manis-manis. Yang sayur mayur kita gak mau. Akhirnya saya makan aja semuanya dengan common sense itu. Lalu besoknya saya ketemu dengan seorang, tiba-tiba masuk satu siswa dari Jepang di sekolah teologia, satu kelas sama saya duduk sebangku. Itu orang ya dalam bahasa Ibrani versi Surabayanya benceno. Sungguhan loh, payah deh orang itu. Itu profesornya pun gak tahan, betahan sama dia. Disikat terus, lalu semua orang disikat sama dia. Lalu ngomong sama, kamu sesat. Masuk ke sekolah Alkitab saya, Alkitab yang tempat saya sekolah.
Waktu saya lagi mau marah, semua orang itu berdebat. Semua satu kelas, termasuk gurunya. Nah, ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya udah marah, saya juga berhak marah dong. Tapi waktu itu saya ingat hasta-hasta. Lu mau marah itu hitung dulu. Oh iya, jadi saya waktu marah liatin dia, gue mau tonjok orang ini. Semua orang dibilang, lu sesat, lu sesat. Saya bilang, excuse me, nanti aja lah diskusinya setelah kelas. What do you know about the Bible? Wih, Farisinya top. Orang Jepang. Farisi top, saya nggak tahu dia itu dari denominasi apa, saya nggak tahu. Saya itu marah, saya dibentak, nggak pernah seumur-umur dibentak begitu. Saya dibentak, sudah Tuhan izinkan saya cuti hari ini. Gue tonjok aja di mukanya. Tiba-tiba hitung Philip, hitung. Ini berapa hasta, ini berapa hasta, ini berapa hasta. Gak jadi gue tonjok hari itu. Gak jadi gue tonjok. Lalu di kafetaria bisa aja Roh Kudus tuntun. Hari itu bisa menjadi hari kekalahan saya bisa kepancing. Tapi hari itu juga bisa menjadi hari di mana saya kesel sama seseorang. Tapi ternyata Tuhan ubah. Saya dari pasien punya mentalitas. Menjadi seorang hamba Tuhan. Gak sengaja saya duduk di kafetaria dengan orang Jepang ini lagi. He sat right beside me. Gak tahu kenapa dari semua kursi yang kosong di sebelah saya. Lalu dia mulai serang-serang semuanya. Wah, dan paling membuat saya kesel adalah dia mulai serang semua bahasa roh, semua diserang. Wah, itu sesat semuanya, itu setan itu semuanya. Oh, ini salah. Lalu dia ngomong sesuatu dan bahkan Yesus itu pun, ya kan, bukan satu-satunya jalan. Orang berbuat baik. Wah, Tuhan. Lalu tiba-tiba saya ngomong, saya mau debat dia. Oke, saya nggak tonjok dia, saya akan tonjok dia secara teologi. Saya bilang, oke, baik. Saya sudah begini, saya sudah mau siap-siap debat. Tiba-tiba saya ingat ayat. Saya nggak ngerti ayat itu tadi pagi. Jangan kasih mutiara ke mulut babi. Sorry, just you di sebelah kiriku. Bukan dia. Maksudnya percuma lah. Ngajak debat orang kalau nggak kepingin cari kebenaran. Lu kasih dia mutiara, bagus tuh firman jawabanmu. Tapi itu akan diinjak dia lalu pakai untuk serang kamu. Belum dijawab satu pertanyaan baru. Lalu what am I supposed to do? Kamu bisa lihat gak aku mengasihi dia? Aku matiin tuh dia, sekalipun dia belum gimana percaya dan dia sok tahu. Ya Tuhan, yaudahlah. Dia di depan percuma. Kamu doakan aja, ajak dia doa. Bilang, oke Dan, kalau kamu merasa semua orang itu salah, kamu doakan dia. Baik. Waktu dia doa Tuhan ini, tobatkan. Dia berhenti. Dia diam. Kenapa kamu diam? Saya bilang, I feel like I'm also a sinner. Seorang berdosa. Can I pray for you then? Boleh saya doakan kamu? Boleh. Tuhan Yesus. Nangis dia. Dalam hati saya harus tetap muka iba kan. Tapi dalam hati, yes. Hari itu kita mengubah air menjadi anggur. Situasi hambar menjadi manis. Menjadi kesaksian hari ini. Dan orang itu akhirnya lahir baru waktu saya doakan. Salah satu jiwa baru yang saya bawa. Di masa-masa saya baru bulanan bertobat. Itu orang Jepang. Saya baru dia terima Tuhan. Lahir baru, lalu dia berkata, maybe studying in a seminary, theology is not my thing. Karena itu membuat saya jadi bulat di sini, dia bilang. Mendingan saya baca Alkitab saja. I agree with you. Dia resign, dia keluar, dia drop out dari sekolah itu, masuk ke sekolah yang lainnya. Thank God. Andai kata profesor saya tahu, saya pasti kasih A. Thanks to you, that guy is gone from my class. You see, a very simple thing. When you walk with God, there's no reason to be gloomy. Anything abu-abu, apapun abu-abu, tiba-tiba berubah air jadi anggur. Tapi itu membutuhkan kita untuk bangun dan makan. Bangun dan makan sebab nanti perjalanan. Hidupmu nanti itu perjalanan dengan aku. You will walk with me. Why gloomy? You will walk with me. Berjalan dengan aku itu ada penuh dengan destiny. Penuh dengan, paham maksudnya? Bangun dan makanlah. Ngomong kanan kiri ya, bangun dan makanlah. Firman Tuhan. Makanya itu kalau datang ke gereja itu bukan untuk pelayanan yang utama sih. The place considered to be your church adalah the place that feeds you. Tempat di mana yang disebut sebagai gereja lokalmu adalah tempat yang memberimu makan. Kita harus melayani out of the abundance of our spirit. Bukan out of the lack of our spirit. Sorry ya kalau saya Inggris kadang-kadang Indonesia.
Saya tanya di sini, siapa di sini yang nggak mengerti bahasa Inggris? Angkat tangan. Malu lah angkat tangan. Ya Australia. Ya udah, saya anggap hampir nggak ada ya. Bangunlah, makanlah, kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tapi si Elia ini salah arah, katakan salah arah. Salah arah dia. Coba lihat ya ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, ya kan? Udah makan dan minum, sudah pakai resources sumber dayanya Tuhan, udah pakai materinya Tuhan. Oleh kekuatan makan itu ia berjalan 40 hari dan 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah. Harusnya ke ladang Allah, bukan ke gunung Allah. Yakni ke gunung Horeb. Dikasih makan itu supaya dia naik lagi ke Samaria. Ke tempat perangnya. Ke medan perang, medan tempur, ke tempat pelayanan, tempat dia bersosialisasi, berinteraksi dengan orang, tempat dia ketemu, bukan ke gua. Dia masuk ke gua, harusnya dia pergi ke elu. Ngerti maksudnya? Sebab nanti di ayat ke-9, di sanalah masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Salah, gloomy itu selalu ke diri sendiri, eksklusif masuk ke kamar, aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, mau bunuh diri. Dia itu dikasih makan ayat 8 ini, orang mengira kalau dia makan ini supaya dia ke Gunung Horeb. Tuhan gak pernah restui dia ke Gunung Horeb. Buktinya nanti di ayat 9 kita akan baca, Tuhan tanya, ngapain lu di sini? Tak kasih makan supaya kamu pergi ke Samaria. Kan kamu dari Beersheba di Yehuda di bawah tuh selatan. Ya, Tuhan kalau waktu itu ngomong dari mikrofonnya Surabaya, mungkin gini bunyinya, pergi yo ke Samaria lagi. Lu kok malah turun ke Horeb ke padang gurun itu, meskipun nanti Allah ketemu sama dia, tapi arahnya salah. Harusnya ayat ini, dia berjalan 40 hari 40 malam tanpa istirahat, dia naik dari Beersheba, kembali ke Samaria, dan kembali mengumpulkan umat Allah dan bimbing mereka. Dia lari dari panggilan, pakai sumber daya Allah. Berapa banyak orang itu datang ke Australia itu karena Tuhan memberkati your family. Terus di sini kau lari. Ngawur nggak itu? Beberapa yang PR dapat doa, akhirnya dapat PR. Haleluya, dulu visa kerja. Lalu setelah di sini jadi Bani Hedon, Bani Mamon. Bukan lagi imamat Lewi. Bukan lagi melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Berapa banyak orang, baik itu orangnya sendiri atau keturunannya atau siapa yang bersangkutan atau orang-orang setelahnya. Yang pakai roti bakar Allah. Dan yang memakai kendil airnya Tuhan. Makan dan bisa ada di sini hari ini. Then gone ke padang gurun dan tidak melayani maksud Allah. Bayangin kita berada di Australia ini, kalau bukan berkat Tuhan tidak bisa. Sekalipun jikalau Anda sampai ke sini itu serba kelihatan kebetulan, pandemi kayak apa atau mungkin juga ada yang naik perahu ke sini. Seperti mungkin nenek moyang orang-orang Tionghoa ada perahu, datang merencanakan ada perang Jepang langsung sampai ke Indonesia. Kita datang ke sini lewat kapal pesiar, kapal terbang atau kapal perahu. Atau perahu maksudnya, perahu dayung. It's God's blessing that had made you arrive here. Now the question is, itu modal Tuhan kasih berkat itu, what are you using that for sekarang di Australia? To build God's kingdom or your own? Untuk membangun kerajaanmu atau kerajaan Allah? Wah, waktu saya baca ini saya terpukul. Coba kita lihat ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Kok malah ke gua? Tuhan gak pernah memberi kita makan supaya kita masuk ke gua. Tapi ini juga salah satu alasan mengapa dia gloomy. Karena dia menyendiri. Dan maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini hai Elia? Tuhan tuh baik loh. Tuhan tuh gak minta refund. Tuhan gak berkata, apa kerjamu di sini? Lu kok dibawa ke sini? Kembalikan tuh roti bakarnya. Tuhan gak minta kembali. When God blesses, He blesses. He doesn't take back. Tuhan tuh baiknya kayak gitu loh. Makanya kalau Tuhan mati di kayu salib, kita mau masuk neraka pun gak percaya, Tuhan tetap tidak akan nullify, tidak akan netralisir pengorbanan atas hidupmu. Cuman Anda dan saya sia-siakan, udah gitu aja.
Tuhan tidak bertanya, mana kok? Kalau gitu kembalikan loh modalnya. Tuhan itu gak gitu. Tapi dia tanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Kamu ngapain di Australia, Elia? Kamu ngapain di Melbourne, ngapain di Sydney, ngapain di Perth, ngapain di Hobart? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Oke. So far so good. Coba lihat. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tunggu dulu ayat 11 ya, berhenti. Ayat 10, Tuhan berkata begini sama dia. Elia ngomong begini sama Tuhan. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Ini salah. Salah satu yang membuat orang itu gloomy, kalau orang itu lemah iman, kalau di dalam dirinya itu tidak tersapu bersih. 7 roh lebih jahat bisa masuk ke dalam dirinya kalau dia dulu pernah ada roh jahat. Kalau enggak pernah, maka sia-sialah. Cukup hanya sampai kepada hatinya penuh dengan kehampaan. Lihat ya. Orang itu kalau lemah, di dalamnya enggak terisi, enggak ada firman. Enggak ada janji dengan Tuhan. Enggak ada perjanjian. Dan juga tidak ada Roh Kudus, tangkinya mulai habis. Maka apa yang terjadi adalah orang itu akan main perasaan. Perasaan menjadi utama. Dia tidak hidup oleh iman, tapi hidup oleh perasaan. Perasaan itu bisa menipu. Sekalipun orang yang objektif sekalipun, perasaan itu bisa sangat menipu. Ya, siapa bilang orang yang lebih tipe otak kanan itu yang lebih perasaan? Otak kiri lebih logika. Semua orang yang paling logis pun penuh perasaan. Sungguhan, pernahkah Anda melihat orang yang rasa seperti logis dan sangat-sangat ateis, sangat-sangat mengumbar kebencian terhadap apapun Tuhan? Itu perasaannya main. Perasaan itu sudah menjadi bagian ciptaan Tuhan atas hidup kita. Dan kalau perasaan udah mulai main, bukan iman, di sini bahaya. Perasaan Elia menipu dia. Padahal di pasal sebelumnya nggak usah dibuka, Elia sempat ketemu sama asistennya Ahab. Namanya Obadja. Obadja itu waktu ketemu sama Elia, dia minta-minta tolong Bapak Elia, tolong di sini. Jangan sampai nanti waktu aku ajak raja ke sini, Anda nggak ada di sana. Aku bisa dibunuh nih, raja udah cari-cari Anda sampai ke mancanegara. Lalu habis itu dia berkata, belumkah Tuanku tahu? Berarti dia tahu, Elia tahu. Bahwa waktu semasa paceklik ini, aku menyembunyikan 100 nabi, 50 per grup, aku beri makan, satu di gua ini, satu di gua itu. Jadi Elia tahu bahwa dia tidak sendirian sebagai hamba Tuhan. Tapi waktu dia ngomong sama Tuhan, hanya aku seorang diri yang masih hidup. He got the facts wrong. Pernahkah Anda merasa waktu Anda lonely, atau ketika Anda dikecewakan seseorang, Anda merasa semua orang sama aja, semua laki-laki sama aja? Come on, sudah pernah ketemu semua laki di seluruh dunia? Kita membesarkan. Kita dikecewakan oleh hamba Tuhan atau gereja misalnya, kita dikecewakan sama orang Kristen sami mawon semuanya. Sudah pernah ketemu, have you met every last Christian on earth? Your feeling sometimes will boast things. Perasaanmu itu bisa membesarkan sesuatu, exaggerate. Hiperbola itu bisa terjadi. Ternyata hiperbola itu bukan jenis sport sepak bola, tapi membesar-besarkan fakta. Dia bilang, aku seorang diri yang masih hidup. Padahal dia tahu by informasi, dia tahu by fact, secara factually atau secara fakta bahwa ada 100 nabi di samping dia. Lanjut lagi, Tuhan ngomong apa sama dia ayat 11, bagus sekali. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berdebat, Tuhan berkata, you get out. Because you are always in your room, you're so gloomy, you cannot think straight, you cannot think clearly. Karena kamu terus di kamar itu, merenungkan terus nasibmu. Kamu tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa berpikir dengan lurus. Keluar dan berdiri di atas gunung itu. Bukan disuruh keluar, lalu ke tempat yang salah. Tapi waktu disuruh keluar, dia ke tempat yang salah dulu. Coba lihat ya. Ini yang terjadi menurut saya, spirit gloomy di Melbourne ini. Makanya night life di sini luar biasa. Because they will try to find God in the wrong places. Oke? Makanya di sini, church is very important. Saya mengundang kalian semuanya, Anda semuanya yang datang ke sini tidak menjadi jemaat biasa. Kalau Anda serius ikut dari awal, gereja ini tidak akan menawarkan pelayanan-pelayanan begini langsung naik, ini naik, itu enggak. Semua mulai dari bawah, karena gereja kita itu pemuritan semua dimulai dengan dimuridkan dulu, semua dimulai dengan menjadi anak visi. Enggak langsung. Tetapi kalau Anda serius, gereja ini akan membuat perubahan besar dan bahkan bisa menyelamatkan orang yang mungkin nanti akan bunuh diri, mati sekali, kita tidak tahu. Bahkan nggak usah yang bunuh diri lah, yang sia-siakan hidupnya, kita stop mereka di tengah, jangan sia-sia lagi, hidup mereka berubah. Maka bangunlah
GMS Melbourne, saya ngomong dulu pada tempat yang lokal di sini. Jangan bayarlah harga, apa sih artinya ikut MSC, join CG, takut apa? Kalau itu akhirnya melengkapi kita untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Lihat ya, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, lihat ya, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Katakan tidak ada Tuhan dalam angin. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Katakan tidak ada Tuhan dalam gempa. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Katakan tidak ada Tuhan dalam api. Dan sesudah itu, sudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Itu damai sejahtera. Where true peace is. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, ditutupi gini. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "What are you doing here?" Apa kerjamu di sini, Elia? Dengar saya ya, mungkin saya tidak bisa selesaikan 18 ayat. Katakan tidak ada Tuhan dalam gempa, angin, api. Kemarin waktu saya dalam perjalanan, kemarin kemana ya? Terus terakhir malamnya kita mau cari makan, karena kita tinggal di daerah City. Lalu habis itu cari parkir agak jauh. Oke, akhirnya kita jalan. Ada satu keluarga jalan itu, saya melewati satu tempat yang nggak tahu itu apa, semacam apa. Tapi saya melihat di situ, kira-kira kayak seperti kalau di Indonesia mungkin kayak pertemuan ulang tahun, tapi ini semuanya orang-orang yang sudah umurnya 30-an. 30 ya, beberapa lebih tua. Ada juga yang lebih muda. Cowok, cewek, semuanya duduknya itu di meja-meja yang tinggi gitu, circle gitu. Saya mikir, is this church? Tapi kok rasanya bukan. Ini apakah ini ulang tahunan atau apa? Enggak. Ternyata semacam bar gitu ya. Tapi bar ini kok terang gitu ya. Saya nggak tahu itu ada bar, ada macam-macam mungkin ya. Bar Sheva, nggak tahu bar apa. Whatever bar, saya lewati kan. Interesting. Mereka kumpul-kumpul, kelihatan mereka dress up gitu ya. Kayaknya saya kira mereka saling kenal. Ternyata waktu saya lewat, karena itu kan ada jendelanya tuh, saya lewat. Yang satu tanya, "So what's your hobby?" Berarti gak kenal. What's your hobby? Yang satu tanya ini itu, waktu saya lewat, bukan saya itu suka nguping. Tapi waktu saya jalan terpaksa nguping. Tapi saya rasa ada angin yang membawa itu, sepoi-sepoi basah ke telinga saya. Jadi saya gak salah. Waktu saya lewati tikungan, lalu saya belok, saya mendengar yang sebelah sana, crowd yang berbeda, mereka saling tanya. And I think, at certain time every day, orang-orang itu harus mencari apapun yang Tuhan, hanya Tuhan bisa berikan. Di tempat-tempat yang seolah-olah itu api, fire, angin. Seperti gempa, something that is shaking. Something good, something that will shake you. Ya, itu minuman, shake minuman ya. Dan saya rasa, dan mungkin di tempat-tempat itu kelihatan nampaknya seperti gereja. Saya di dalam hati jadi merasa, wow, people need the Lord ya. Cuman mereka tidak memandang gereja sebagai tempat mereka temukan itu. Karena gereja itu sepoi-sepoi basah. Itu tempat yang lebih cool gitu loh. Tapi how many of them left empty after all those one night stands? Setelah one night stand, apa itu one night stand? Nggak tahu ya, sudah lebih baik terpujilah nama Tuhan atas hidupmu. Udah gak usah tahu yang gitu-gitulah. Lebih baik kita tuh lugu soal dosa. Saya rasa itu kayak gereja, tapi bukan Tuhan di tengahnya. Mereka pun gak mengakui setan di tengahnya, tapi saya tahu roh jahat bekerja. Buktinya pernikahan banyak hancur karena gitu-gitu kok. Tapi di dalam gereja kita punya itu, persekutuan saudara seiman. Kita ada merasa seperti ada suatu social intimacy. Tapi ujungnya itu selalu komitmen dengan Tuhan. Demikian pula akhirnya committed relationship terjadi. Pernikahan, ketemu jodohnya, dan sebagainya. Sebenarnya di dalam dunia ini sederhana kok, cuma ada dua warna, Tuhan dan bukan. Yang di dalam Tuhan sini sepoi-sepoi basah. Tapi Tuhan ditemukan. Di tempat gitu tuh memang gempanya, terasa. Orang datang gitu kan adrenalin. Yang mana yang cakep nih, yang mana yang cantik nih, yang mana yang... mulai matanya. Saya melihat kok cara beberapa cowoknya memandang. Masa saya nggak tahu, saya juga seorang cowok. Saya tahu juga ceweknya pasti memandang gitu, saya nggak tahu karena saya bukan cewek, saya nggak ngerti. Tanyain cewek gimana cara mandang. Saya percaya di situ mereka saling take interest dan sebagainya. Tapi finding God in the wrong places and finding God
whatever God can offer you in the wrong way. Saya kasihan, itu ujungnya emptiness. Kita nggak usah mengecam, karena selain kita bangun aja gereja kita dengan benar, nanti ya orang itu nanti akan menemukan satu persatu. Buktinya di gereja kita orang bertambah banyak. Dan begitu banyak orang-orang dari lifestyle tertentu, nggak tentu yang harus di ekstrim situ, satu-satu menemukan Tuhan. Dan di dalam gereja, kalau kita sungguh-sungguh tertanam, kita nggak perlu ke bar. Buat apa saya kepingin untuk dikenal? Seperti zaman dulu ada satu sitkom, Sometimes you wanna go where everybody knows your name. And they're always glad you came. Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau yang tahu ketahuan usianya. Cheers namanya. Ya, itu satu bar ketemu semuanya. Well, itu lagunya sebagai lagu pembukaannya sangat kedengarannya seperti gereja ya, tapi counterfeit. Church is the place where you go and people know your name. If they don't know your name, they will find out about you. Siapa sih yang belum dan sebagainya. And they're always glad you came. They're always glad you come. Itu gereja. Jadi sebenarnya di dunia ini orang-orang mencari Tuhan. Tetapi mencarinya di tempat-tempat itu. Gereja itu seperti sepoi-sepoi basah. Tetapi percayalah, tempat inilah jawaban. Tapi gak tentu langsung populer sama dunia. Orang bilang gereja gak populer, kita buktikan. Saya ngomong gini bukan dengan roh sombong, tapi dengan roh iman. Orang-orang gloomy di mana-mana menemukan Tuhan. Justru di tempat yang lebih gloomy, gereja lebih dibutuhkan. Melbourne ini, semua orang mencari sesuatu di hour-hour tertentu. Dan mereka mencarinya di tempat yang salah. Tapi kalau gereja kita bisa menjadi jawaban beserta dengan gereja yang lain tentunya kita doakan. Gereja kita di mana-mana juga akhirnya bunyinya ribuan. Yang di Surabaya puluhan ribu. Di daerah Jakarta juga puluhan ribu. Di Jawa Timur, Bali, di mana-mana ribuan. People say church is not popular. Take that back. Because in the end people will know that apa yang mereka cari itu, mereka bisa temukan dalam rumah Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terakhir ya, dengan ini saya selesai. Firman Tuhan kepadanya, jawabnya, aku bekerja, ayat 15, firman Tuhan kepadanya. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Tuhan ngomong sama Elia, lu ngapain di sini? Tuhan bilang, sekarang kamu balik ya, udah gak apa-apa. Anggaplah itu kado cuma-cuma. Free gift lah for you. Makan roti bakar tadi. Enak Elia. Kalau saya jadi Tuhan mungkin tak sindir sedikit. Ternyata Tuhan gak menyindir sama sekali. Tuhan itu profesional. You know the kind of God you worship, he's straightforward. Dia gak pakai basa-basi. Tapi dia gak sakit seperti orang-orang yang mentang-mentang straightforward. Tapi kata-katanya itu loh pedes, menyakitkan. Gak memperhatikan perasaan. Tuhan tuh kalau ngomong itu perasaannya kena dulu. Ngapain kamu di sini Elia? Dikasih makan dulu segalanya, tapi lihat ya Tuhan ngomong begini. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu. Kamu salah arah nak. Kamu pergi ke Horeb. Harusnya itu kamu pergi kembali ke jalanmu. Dari mana kamu datang, ke situ kamu pergi. Melalui padang gurun ke Damsyik. Kamu pergi ke luar negeri. Karena ini kan Israel. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Disuruh mengurapi satu raja Aram, namanya Hazael. Juga Yehu. Kamu masuk ke dalam negeri, setelah keluar negeri kamu masuk ke dalam negeri. Setelah international flight kamu ke domestik. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Kamu urapi raja Israel juga. Kamu jangan cuma diurapi di luar negeri di Australia. Kamu nanti diurapi juga di Indonesia. Atau NOR ini. Sebagian di antara Anda, kalian semuanya, ada yang akan tinggal menetap di Australia. Saya berdoa ada kairos ilahi, ada percepatan akselerasi bagi orang-orang yang membutuhkan PR-nya segala. Percaya, gak usah didoakan. Saya selamatin dulu, pasti keluar. Ya. Tapi sebagian di antara Anda, kalian semuanya akan pulang. Pesan Tuhan sama, diurapi di luar negeri, diarapi. Tiba-tiba hidungnya jadi begitu lain. Diurapi di dalam negeri, diurapi di luar negeri. Katakan diurapi di luar negeri, diurapi di dalam negeri. Waktu di luar negeri, diurapi. Saya tadi senang sekali lihat orang-orang yang ternyata bisa nyanyi. Dulu di Surabaya gak ketahuan. Wah, ternyata bagus ya lagunya. Diurapi ternyata di luar negeri bisa. Nanti ya kalau
kalian ada yang have to go home, pulang karena memang choose to return to Indonesia. Jangan cuma diurapinya jagoan di Aram ya. Kamu harus juga jagoan Hayehu. Kamu juga harus jagoan cucu Nimsi, raja atas Israel. Di Israel juga harus jagoan. Nah, tadi di backstage saya ada ngomong, nanti siapa yang pulang. Nanti kami pulang ini langsung akan meeting tentang bagaimana, karena trafficnya itu tinggi sekali antara ROSC, GMS semuanya. Wah, keliling kemana-mana, pindah. Kalian tetap harus mulai, tetapi tidak perlu lama-lama. Itu sudah ada tandanya orang-orang yang sudah melayani, sudah statusnya bukan hanya diakui tapi disamakan. Paham ya? Diurapi itu jangan cuma di luar negeri, tapi ke luar negeri juga diurapi. Ada orang yang gagah perkasa di Indonesia, di Surabaya, di Jakarta, di mana, di Bali, di Medan, lalu habis di Makassar, lalu datang ke sini gembos semuanya. Dulu melayani. Cannot. Orang Singapura berkata, cannot lah. Ngomong kanan kirinya, cannot lah. Nggak boleh lah. Kalau dia berkata sama si Elia, kamu pergi urapi Hazael, Raja Aram. Kamu urapi cucu Nimsi. Kau urapi jadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tuhan punya rencana itu dari ujung dunia ke ujung dunia satunya. Gak ada orang cuman hebat diurapi di Australia, tapi waktu pulang ke Indonesia gembos dia. Gak ada orang yang di Indonesia dulu diurapi, lalu sekarang di sini lalu tiba-tiba gak melakukan apa-apa. Cannot. Siapa yang luput dari Aram akan kena di Israel. Siapa luput di Israel akan kena perorangan dengan oleh Elisa. Tuhan itu berencana dan rencananya itu panjang atas hidupmu. Jadi saya tekankan di sini bahwa terus kita harus melayani dan melayani terus dalam Kristus. Ayat 18, dengan ini saya selesai. Ya, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Tuhan koreksi, dikasih sedikit sindiran halus. Actually, you said you're alone, Elijah. Obadja, informasi kamu sudah tahu itu by fakta. 100 orang kan, tak beritahu ya. Masih ada 6.900 lainnya. 7.000. Pernah kita merasa kita di dalam gereja Cooper? Kita rasa kayak, apalagi gereja baru perintisan. Waduh, rasa kayak, aduh sendirian. Rasanya teman-temanku di sekolah itu yang gak cinta Tuhan. Tahu saya pelayanan. Tahu saya mengasihi Tuhan. Rasanya gimana? Pelajaran pertama waktu saya bertobat terima Tuhan adalah saya harus kehilangan teman. Tapi sekarang dia teman saya di mana-mana. Sometimes you feel you are minority. Pernah enggak ngerasa kalau kita di gereja itu minoritas? Kita ngerasa kayak, kita rasa seperti hak kerajaan sorga itu seperti satu tetes di adonan. Tapi dia akan mengkamirkan. Jangan percaya itu. Ketika Elia percaya dia sendirian, ternyata masih ada cepek yang lainnya dia enggak tahu. Dia tahu, masih ada 6.900 lainnya yang dia enggak tahu. It's okay lah kalau ada orang meninggalkanmu karena imanmu. Asal jangan meninggalkanmu karena kamu jahat. Karena kamu jahati mereka. Tapi kalau kita melayani di ROSC begini, lalu kita kehilangan beberapa teman. Tidak semua, beberapa teman. Beberapa teman, kalaupun kehilangan semua, it's okay. Nanti suatu hari mereka pun kau menangkan. Karena percayalah, ketika kita merasa kita ini minoritas Tuhan, kalau aku melayani di gereja terus, hilang teman-temanku semuanya. Cepat lambat saudaraku, mereka akan ketemu Tuhan. Di hidup ini atau yang akan datang. Cepat lambat mereka akan membutuhkan Anda untuk bersaksi kepada mereka. Cepat lambat. Jangan menjadi pasangan tidak sepadan. Hari ini di GMS di Surabaya, ya, di rooftop saya dapat ada satu pepatah lucu, tapi pepatah ini jangan dipakai keluar ya, karena ini untuk kalangan sendiri. Setiap gereja punya hak untuk merasa cinta rumah Allah. Ya. Jadi sekarang kiri kanan di Surabaya dulu itu mulainya, aduh saya masih ingat kok tahun-tahun waktu anak-anak muda. Dulu pertama kali dipercayakan ke saya tahun 2000 di Surabaya. Itu cuma 100 orang. 100. Tapi sekarang lihat AOG di mana-mana. Ini 100 diantaranya Pastor Sam dan Pastor Lani juga salah satu jemaat mula-mula. Ini dulu jemaat. Lalu habis itu GMS masih berapa, jumlahnya masih kecil. Tapi sekarang kiri kananku lihat saja banyak pohon cemara. Gak tahu lagu itu ya, papa mama yang tahu. Sekarang kiri kanan kemana-mana Surabaya kau lihat jemaat GMS. Di bengkel ketemu cerita bagaimana mereka akhirnya dimenangkan.
Pernah sekali satu orang waktu di dalam ibadah, CG mana, CG timur, CG barat, semuanya lihat, lah itu teman dugemku, semua sekarang ngumpulnya di gereja. Keluarga yang gak pernah saling omongan, sekarang ketemunya semuanya di gereja kita. Bahkan ada satu orang yang kerjanya dugem bilang semua klienku semua ke gereja. Sekarang sudah hilang klienku. Jadi harus klien baru, akhirnya dia sendiri pun ke gereja. Listen, you may start small, we did. But if you're faithful, Tuhan akan memberikan perkara besar. Kalau sekarang kita mengerti gloom itu seperti itu bekerjanya. Tetapi kalau ada gereja, dan gereja itu berdiri di atas dasar janji Allah. Di spektrum seperti ini, bunuh diri gak perlu terjadi. Hey, you've got us. Yang lonely datang ke sini, gimana ya gak ada teman semuanya, you've got us. Saya percaya semua mereka nanti akan kenal Tuhan pada waktunya. Kita setia aja sebagai satu iota. Amin. Okay, I have given you a vision today. In a gloomy city. Saya ngomong ini bukan sebagai kutukan, gak usah dicabut dalam nama Yesus, gak usah. Saya hanya menyebut ada satu roh jahat yang bekerja kuat di dalam kota ini. Dan kita tahu bahwa itu hanya bisa dikalahkan secara korporat waktu kita sebagai gereja menjadi mercusuar terang Tuhan. Saya percaya banyak jiwa membutuhkan Tuhan Yesus, dan semua mereka butuh Tuhan Yesus, banyak mereka membutuhkan kehadiran Anda. Stay faithful yang sudah melayani, mari kita bangun gereja kita dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya banyak orang akan diselamatkan. Buktinya, di dalam sebuah tempat yang gloomy, ada anak-anak muda saya dengar cerita, happy banget di Melbourne. Gak pernah merasa lonely. Seperti home away from home, welcome home. Kayak ada satu tempat itu yang diluputkan dan mengalami kehidupan Tuhan dan terang benderang luar biasa. Sunshine terus sunshine di sana. Saya percaya gereja itu tempat yang seperti itu. Saya mau encourage kalian semuanya untuk tetap bersinar terang karena banyak jiwa akan Tuhan tambahkan. Nah, Tuhan berkata ada 7.000 orang. Saya kok senang dengan kata ribu itu. If you're faithful, dalam waktu dekat kalian akan menjadi ribu, tidak menjadi ratus.